semuanya silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kembali menguatkan jiwa kebangsaan kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Semuanya secara untuk berdiri. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, alhamdulillah kita kembali. Silakan dulu. Kita kembali berkumpul ya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik ya semua. Oke, untuk mengawali pertemuan hari ini, Bapak absen dulu ya. Absennya Abdul Karim, Hadir, Pak. Andika Saputra, Pak. Armila, Asruri, Hadir, Pak. Doni Tata Fredia, Hadir, Pak. Echa Hijriah, Hadir. Oke. Juwita Ilyas, Kevin Adiaksa Saputra, Hadir, Pak. Mesinta, Muhammad Al Azam, Hadir, Pak. Muhammad Niar Rivaldi, Muhammad Sang Surya Alam, Hadir, Pak. Mulia Zaidin Karim, Nadia, Nur Ismi Fitri, Rehan Saputra, Hadir, Pak. Rizal, Hadir, Pak. Syawal Judin. Hadir. Tolong sakit ya. Hadir, Pak. Oke. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Oke, untuk memacu semangat kalian, Bapak ada permainan. Silakan coba semuanya berdiri. Lihat. Oke. Oke, nama permainan Bapak hari ini adalah namanya tepuk rimba. Bagaimana tepuk rimba? Ada 3 tepukan ya. Jika Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali, kemudian bilang hu. Ya. Oke. Coba katakan tepuk 1. Kemudian tepuk 2. Tepuk 2 jika Bapak bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Kemudian
kemudian bilang ha. Nah, paham ya? Coba kita praktek. Tepuk 2. Ha. Kemudian terakhir, jika Bapak bilang tepuk 3, kalian tepuk 3 kali, 1, 2, 3, kemudian ha. Ya, kemudian paham ya? Coba tepuk 3. Ha. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Ha. Tepuk 3. Ha. Oke. Ulang lagi ya. Satu kali. Bapak belum fokus juga. Tepuk 1. Tepuk 2. Ha. Tepuk 3. Ha. Oke. Tepuk tangan semua. Ya. Silakan dulu. Silakan dulu. Oke. Ya, mengawali pertemuan kita hari ini, kemarin kan kita sudah belajar tentang materi fungsi dan fungsi. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu fungsi, bahwa di sini dinyatakan fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Oke, daerah asal fungsi itu disebut dengan Nah, yang masih ingat, daerah asal fungsi disebut domain. Kemudian daerah hasilnya disebut dengan rank. Ya, jadi kalau kita misalkan fungsi itu seperti sebuah mesin. Nah, di mana mesin itu pasti ada masukan atau input, kemudian ada keluaran atau hasilnya. Jadi misalkan mesin, kita masukkan bahan, kemudian diproses oleh mesin menghasilkan produk. Nah, jadi fungsi kita bisa andaikan seperti itu fungsi. Ya. Kemudian di operasi pada fungsi itu ada berapa? 4. Pertama apa? Penjumlahan. Kedua, pengurangan. Ketiga, kalian. Dan terakhir pembagian. Ya. Jadi operasi aljabar pada fungsi itu seperti ini, misalkan dalam kurung X tambah G pada X sama dengan fungsi fx ditambah Gx. Kemudian F kurang G dalam kurung X sama dengan fungsi fx kurang Gx dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Ya, jadi kita lanjutkan materi hari ini, kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kalian mampu memahami konsep dasar fungsi komposisi, yaitu menggabungkan dua fungsi atau lebih untuk menghasilkan fungsi baru. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan rumus fungsi komposisi dari dua fungsi yang diberikan melalui kegiatan diskusi. Oke, jadi metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu metode diskusi. Nah, jadi diskusi kita akan sebentar membagi kelompok seperti yang kemarin Pak Guru sudah bagikan ya. Masih ingat kelompoknya toh? Kalian sebentar duduk sesuai kelompok masing-masing. Kemudian di akhir pembelajaran Bapak akan melakukan evaluasi, akan memberikan kalian soal tes. Nah, oke. Kemudian selanjutnya silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan.
siap memulai pelajaran? Dapat. Oke, hari ini kita belajar tentang komposisi fungsi. Oke, sebelum itu coba perhatikan di layar slide. Ada pertanyaannya. Pernahkah kamu membaca komposisi dari suatu makanan ringan yang ada pada bagian belakang bungkusnya? Pernah? Ya. Ya. Biasanya kalau kita pegang bungkus mie atau bungkus kue, di belakangnya kalau kita baca terdapat komposisi. Pernah ya? Kemudian, menurut kamu apa artinya fungsi komposisi itu? Ada yang bisa? Masukkan? Apa dulu? Mengetahui bahan-bahan yang digunakan. Ah ya, oke, mengetahui bahan-bahan. Selain itu apa lagi? Ya, berbagai macam bahan-bahan. Oke, ya. Itu salah satu fungsi atau arti kata komposisi ya yang kalian ketahui. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya adalah gimana pada video kali ini yang melanjutkan video pelajaran dari video yang lalu. Di mana video kali ini membahas mengenai fungsi komposisi. Mari kita belajar bersama mengenai fungsi komposisi. Lalu, apa sih fungsi komposisi itu? Ada yang tahu? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas bersama apa itu fungsi komposisi. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses. Di mana padi kita giling sehingga menghasilkan beras, dan beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi, dan ada kalanya padi menghasilkan beras itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara penggabungan antara proses digiling dan direbus. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah memberikan kasus yang kedua. Nah, coba diperhatikan dengan seksama. Hai Bu, Ibu sedang masak apa? Hai Nak, Ibu sedang masak nasi goreng buat sarapan. Asik, makan favoritku banget Bu, ini. Iya dong, apalagi masakan Ibu dijamin enak kok. Oh iya Bu, nanya nih kalau masak nasi goreng itu komposisinya apa saja ya Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga menjadi nasi goreng ya Bu? Betul sekali Nak, pinternya anak Ibu. Jadi, dari dua permasalahan yang sudah saya sajikan, bisa disimpulkan nih bahwa fungsi komposisi adalah penggabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi itu disimbolkan dengan O atau bundaran. Nah, bisa diperhatikan kembali, terdapat himpunan A dan himpunan B yang kita hubungkan dengan fungsi F sehingga menghasilkan fungsi Fx, dan himpunan B dihubungkan dengan himpunan C terhadap fungsi G, atau dihubungkan dengan fungsi G sehingga menghasilkan fungsi baru yaitu Gfx. Nah, proses dari A ke C itu dinamakan fungsi komposisi, yaitu fungsi komposisi G bundaran Fx. Jadi kesimpulannya bahwa G bundaran Fx itu sama saja dengan Gfx, dan F bundaran Gx itu sama saja dengan Fgx. Oke, kita telah menyaksikan video animasi tentang materi matematika, yaitu tentang komposisi fungsi. Oke. Jadi kita dapat simpulkan dari video tadi bahwa fungsi itu adalah
penggabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Ya, oke. Kemudian operasi fungsi komposisi juga disimbolkan dengan O ya, O atau bundaran. Kita bilang saja bundaran. O atau bundaran. Saya ingatkan kepada kita di soal bahwa di sini proses yang kasus pertama tadi di soal atau di dalam video itu adalah tentang bagaimana proses padi itu menjadi nasi. Ya, ternyata untuk kita bisa makan nasi itu berawal dari padi yang diproses sedemikian rupa sehingga bisa menjadi nasi dan kita makan. Ya, oke. Jadi proses dari padi menjadi nasi itu kalau dalam matematika bisa dikaitkan dengan komposisi fungsi, di mana proses sederhana dari padi yang sudah dipanen itu untuk menghasilkan beras itu akan digiling dulu ya, digiling. Nah, kalau kita misalkan mesin penggiling padi itu adalah F, ya, kemudian berarti dari hasil digiling padi ini, di mana padinya adalah dimasukkan ke mesin F akan menghasilkan beras. Nah, jadi mesin F itu berfungsi untuk menggiling, ya, atau fungsi F menggiling padi menjadi beras. Kemudian untuk menjadi nasi, beras harus dimasak atau direbus, ya sama. Dimasak, istilah saja ya, direbus atau dimasak. Kalau misalkan proses merebus atau proses memasak tersebut kita namakan dengan fungsi G. Nah, berarti kalau beras dimasukkan ke mesin G akan menghasilkan nasi. Nah, jadi produk akhir dari beras menjadi nasi dengan diproses melalui rebus atau dimasak. Oke, jika kita gabungkan dua mesin tadi atau dua fungsi tadi, misalkan fungsi F dengan fungsi G ini, kita gabungkan kedua proses ini, inilah yang disebut dengan komposisi fungsi. Kalau kita simbolkan G bundaran F, nah, atau disebut dengan gabungan dari dua proses. Proses apa? Proses digiling dengan direbus. Ya, digabungkan itulah disebut dengan komposisi. Ya, seperti kasus kedua tadi, itu adalah bumbu masak ya yang di video. Jadi untuk menjadi nasi goreng maka dibutuhkan proses. Nah, proses menggabungkan bumbu, nasi, bawang dan lain sebagainya. Nah, proses yang itulah yang disebut dengan komposisi. Oke. Nah, kalau kita mau buatkan dalam diagram atau diagram lingkaran seperti tadi, proses dari padi menjadi nasi, nah, bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, jadi di lingkaran ini merupakan input atau masukan dari fungsi F, di mana F tadi kita definisikan dengan menggiling padi menjadi menghasilkan beras. Nah, jadi hasil dari F ini menjadi beras. Kemudian hasilnya adalah beras. Beras ini kita masukkan lagi ke mesin G, mesin memasak kan? Jadi menghasilkan nasi. Ya, jadi sederhana seperti itu ya. Kalau kita gabungkan dua ini, proses F dengan proses G, sehingga dari padi langsung menjadi nasi. Gabungannya itu adalah F dan G. Itu disebut dengan komposisi. Komposisi G bundaran F, bundaran G. Oke. Selanjutnya contoh lain lagi, proses pembuatan buku. Biasanya buku itu kan dimulai dari draft buku ya. Jadi buku yang masih mentah baru dicetak, kemudian di proses editing ya, kemudian diedit, kemudian diproduksi. Ya, itu adalah hasil akhir ya. Ini juga termasuk salah satu contoh
komposisi. Masih banyak lain, contoh pembuatan pakaian, mulai dari bahan mentah kemudian diproses menjadi pakaian, menjadi benang, dijahit dan seterusnya. Nah, itu merupakan contoh juga komposisi fungsi. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini ya, bahwa sebuah himpunan A, himpunan B dan himpunan J, di mana A adalah X yang diinput ke mesin atau ke fungsi F menghasilkan Fx. Kemudian Fx ini kita masukkan lagi ke mesin G menghasilkan G dalam kurung Fx. Nah, jadi fungsi ini disebut dengan G bundaran F Xx dari proses A ke J. Nah, jadi yang dibalik adalah fungsi G dan bundaran F, di mana maksudnya G bundaran F ini adalah maksudnya mesin G itu diinput dengan F, ya, F-nya yang masuk ke dalam mesin G. Jadi dibalik, bukan F bundaran G, tapi G bundaran F. Jadi kesimpulannya seperti ini ya, G bundaran F X itu ya, seperti ini ya, sama dengan G dalam kurung Fx, dan F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Ya, nah, fungsi komposisi juga berarti gabungan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, fungsi komposisi juga berlaku jika misalkan fungsinya ada 3, atau misalkan lagi prosesnya mesin yang digunakan itu ada 3, maka bundarannya juga ada 3. Contohnya ada mesin G atau fungsi G, fungsi F dan fungsi H, maka G bundaran F, bundaran H, X itu G dalam kurung F dalam kurung HX. Nah, berarti ini prosesnya sebanyak 3 kali ya, 3 kali. Oke. Nah, contohnya ini, jika fungsi Fx sama dengan 2x kurang 1 dan Gx x tambah 4, maka F bundaran Gx sama dengan, kita jawab. Jadi berdasarkan rumus tadi, F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx sama dengan, jadi fungsi F di luar kemudian diinputkan dengan Gx. Gx yang mana? X tambah 4. X tambah 4. Kemudian X tambah 4 kita inputkan ke fungsi F. F yang mana? 2x tambah 1. X-nya kita ganti dengan X tambah 4. Berarti 2 kali X tambah 4 kurang 1. 2 kali X, 2x. 2 kali 4, 8. Kemudian dikurang 1. 2x tambah 8 dikurang 1. 2x tambah 7. Jadi inilah fungsi dari atau hasil dari F bundaran G. Selanjutnya silakan Bapak akan membagikan LKPD ya, masing-masing kelompok mendapatkan LKPD ya. Itu akan melakukan diskusi. Oke, lepas kerja. Nih, bagaimana masing-masing kerja kelompok. Bapak akan menjelaskan LKPD-nya. Di sini tujuannya adalah menyebutkan contoh fungsi komposisi, kemudian menyebutkan cara mencari fungsi komposisi. Oke. Untuk kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1 ya. Kelompok 2 yang 2, begitu pun seterusnya ya. Silakan kalian perhatikan gambar yang disediakan di LKPD, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Oke. Nanti saya bagikan ya bahan ajarnya dan paketnya masing-masing. Bawa HP-nya ya. Semuanya silakan boleh cari di internet sebagai referensi untuk mengerjakan. Iya.
Kemudian sebentar masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 ya, sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Silakan. Kalian sudah tulis ya semua? Sudah. Tulis. Sekarang coba kelompok pertama silakan maju. Rapikannya bajunya. Kelompok lain silakan diperhatikan. Kelompok 1 akan diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Tata Praditya dari kelompok 5. Saya di sini dari kelompok 1, Saya di sini sebagai moderator. Berdirinya kami di sini ingin membawakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membawakan hasil diskusi kami tadi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Uzin Ibrahim sebagai pemateri. Baik, saya Rian Saputra sebagai anggota. Baik, saya Kevin Erik Saputra sebagai anggota. Baik, Sarmila sebagai anggota. Setelah tadi anggota kelompok kami, setelahnya saya persilakan kepada Mulia Saidin Karim untuk langsung membawakan hasil diskusi kami tadi. Baiklah teman-teman, berdirinya saya di sini adalah untuk menjelaskan kaitan rangkaian pekerjaan penggilingan padi dengan fungsi komposisi. Jadi langsung saja saya mulai. Misalnya, mesin cleaner adalah fungsi F. Mesin husker adalah fungsi G. Mesin separator adalah fungsi H. Dan mesin polisher adalah fungsi J. Maka
GKG atau gabah kering giling. Dimasukkan ke mesin fungsi F, menghasilkan GKG standar. Lalu diolah lagi ke mesin fungsi G, menghasilkan gabah kering giling tak terkupas. Lalu diolah lagi ke mesin fungsi H, menghasilkan BPK atau beras pecah kulit, sehingga menuju hasil akhir yaitu diolah lagi ke fungsi J hingga menghasilkan beras. Lalu jika kami simpulkan adalah F bundar G bundar H bundar I sama dengan fungsi komposisi. Dan rangkaian penggilingan padi. Jadi dari yang dapat kita simpulkan dari apa yang telah saya paparkan adalah komposisi fungsi adalah penggabungan dua atau lebih fungsi menjadi suatu proses, sehingga yang dari awalnya hanyalah gabah kering giling bisa menjadi hasil akhirnya seperti beras. Terima kasih, bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus sekarang kelompok 2 saya minta kesediaannya juga menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mei Sinta sebagai moderator. Saya Muhammad Samsuri Alam sebagai pemateri. Saya Nurismi Fitri sebagai anggota. Saya Sawal Juding sebagai anggota. Langsung saja saya berikan kepada Kang Surya untuk membawakan hasil diskusi kami. Dari kelompok kami yang dapat kita presentasikan fungsi komposisi sebagai berikut. Misalnya, tangki reaktor
kondensor 1 sebagai fungsi G. Kondensor 2 sebagai fungsi A. Dapat kita buatkan diagram seperti berikut. Timba. Nah, dari diagram yang saya tulis di papan tulis, saya akan menjelaskan. Dari limbah, bisa dari botol plastik. Nah, dari limbah itu masuk ke fungsi F, yaitu tangki reaktor. Nah, dari tangki reaktor itu dipanaskan, dari limbah dipanaskan dari tangki reaktor menghasilkan uap polimer. Nah, uap polimer itu masuk ke fungsi G, yaitu kondensor 1. Nah, dari kondensor 1 itu dapat menghasilkan minyak tanah dan solar. Nah, dari uap polimer juga dapat masuk ke kondensor 2 yang menghasilkan premium atau bensin. Nah, sehingga fungsi komposisinya dapat kita simpulkan sebagai berikut. Nah, dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu F lingkaran G sama dengan minyak tanah dan solar, dan F lingkaran G F lingkaran H sama dengan premium atau bensin. Terima kasih. Saja yang bisa kami sampaikan. Saya tutup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta kesediaan untuk kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra sebagai moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Juwita Ilyas. Di sini saya sebagai pemateri. Saya sebagai
teman. Lalu kita tambah dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Maka inilah hasil dari F bundaran DF. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu F bundaran G 2 sama dengan, nah, jika di sini kita sudah mengetahui bahwa F bundaran G nilainya itu adalah 12F tambah 9, maka kita tulis kembali dengan 12. Akan tetapi karena X di sini nilainya 2, maka di sini kita masukkan 2, buka kurung 2, tutup kurung. Terus kita tambah dengan 9. Maka 12 kita kali masuk dengan 2, hasilnya adalah 24 ditambah 9 sama dengan 33. Maka inilah hasilnya. Itulah tadi hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan ditutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik. Baiklah, kita dapat simpulkan pelajaran hari ini bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa juga berhubungan dengan materi ini komposisi fungsi. Ya, coba disimpulkan satu orang, ada yang bisa simpulkan materi apa saja tadi? Kita bahas tentang komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu disimpulkan dengan apa? Bundarannya atau dengan lingkaran atau O, ya. O. Jadi untuk komposisi fungsi dia itu memerlukan dua buah fungsi. Kalau bisa dikomposisikan. Kalau hanya satu fungsi, misalnya cuma fungsi X, jelas tidak bisa dikomposisikan karena dia mau digabungkan dengan fungsi apa. Jadi minimal terdapat dua fungsi. Oke. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, ya.
dalam proses penyulingan limbah padi komposisinya di situ menjadi dua, karena terdapat dua kondensor tadi ya di kelompok 2 yang namanya yang di soalnya tadi itu, di mana plastik yang dimasukkan ke dalam mesin tangki menghasilkan uap dan uap itu menyebar di dua kondensor, ada yang di kondensor 1 dan ada yang di kondensor 2, di mana masing-masing kondensor menghasilkan minyak yang berbeda. Itu kalau kita mau lihat prosesnya ya. Jadi di fungsi komposisi kita melihat proses. Jadi sama seperti kehidupan, kita berproses, kita lihat prosesnya. Dari setiap proses langkah-langkah itu dalam matematika disebut dengan komposisi. Kalau kita gabungkan ya dari produk awal atau bahan mentah menjadi produk akhir atau barang jadi, itu pasti memerlukan proses. Proses itulah yang disebut dengan komposisi. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin untuk semuanya biar kita lebih semangat lagi, kita ulang lagi ya explaining-nya. Nah, semua. Satu orang maju, yang mau pimpin, yang bersedia, silakan. Ayo. Satu orang yang berani, ke depan. Ayo. Maju saja, maju. Kemudian arahkan. Ingat dong, Oke, silakan. Oke, kita mulai ya dari awal. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Selanjutnya biar kalian lebih memaknai pembelajaran pada hari ini, kita akan mengadakan refleksi. Oke, saya harap satu atau dua orang bisa menjawab refleksi yang muncul, pertanyaan yang muncul ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Oke, satu orang. Silakan angkat tangan. Siapa yang mau? Yang laki-laki. Perempuan. Ayo. Jelaskan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Ayo. Siapa? Abdul Karim. Silakan. Ya, yang telah saya pelajari ini adalah proses penggilingan beras yang berawal dari padi, terus diproses menjadi beras dan diolah menjadi nasi. Terima kasih. Selanjutnya, Alhamdulillah. Coba, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Silakan. Jelaskan atau sebutkan oleh teman-temanmu. Hal-hal yang saya pelajari pada hari ini adalah saya dapat mengetahui contoh fungsi komposisi dan cara mencari fungsi komposisi. Saja. Terima kasih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Oke, dibahas apa saja yang kalian sukai dari semua proses pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke, Nial, berdiri. Ayo. Apa yang kamu sukai? Apa saja proses pembelajaran hari ini? Pelajarannya menyenangkan Pak karena ada SDG-nya. Oke. Kamu, silakan. Ayo, kemudian tadi apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Ada? Ayo, satu saja, satu hal
Misal, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini? Hal yang saya sukai dalam pembelajaran hari ini yaitu kekompakan murid antar dan guru. Alhamdulillah ya. Oke. Selanjutnya, apa yang belum kalian pahami? Ada? Kira-kira? Dari pelajaran tadi, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham semua? Insyaallah. Berarti pelajaran hari ini kalian sudah paham ya? Oke. Berarti karena kalian sudah paham, kira-kira ada usulan atau masukan pendapat kalian untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya, khususnya untuk saya ya? Ayo, saran saja ya. Saran dan kritik terbuka. Ayo, satu orang bebas mau kritik apa saja, mulai dari proses pembelajaran, dari materinya atau proses diskusinya. Ayo, satu orang. Ayo, bersuara. Ya, oke, Syawal, silakan. Apanya? Cara belajarnya Pak Guru, begini saya terus Pak Guru. Oh ya, masya Allah. Insyaallah ya, nanti ke depannya kita akan terus mengembangkannya. Jadi kalau seperti ini mungkin masih, kalau bosan kita akan belajar cari proses pembelajaran yang lain juga ya. Terima kasih kritiknya atau sarannya sangat bagus, khususnya untuk membangun diri saya pribadi. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Mungkin akan lebih baik kalau ada lebih banyak contoh soal dengan tingkat kesulitan yang bertahap atau diberikan soal kita yang berkaitan dengan fungsi komposisi supaya lebih terasa manfaatnya dari kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya. Sekalian selanjutnya, terima kasih selanjutnya. Masih ada lagi? Cukup. Sudah cukup. Oke. Berarti sekarang kita lanjut. Nah, untuk supaya kalian kadang-kadang sudah merasa bahagia dengan pelajaran hari ini, coba masing-masing silakan keluarkan kertasnya, kerjakan soal. Silakan ya. Oke. Ya, kalau kerja cukup ya. 12 menit. Oke. Jawab sesuai pemahaman kalian tadi.
Ya, kalau ada yang sudah silakan. Yang mulia. Lagi dulu. Ya. Saya masih 5 menit lagi ya. Menit lagi.
kegiatan hari ini kembali Bapak simpulkan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti berhubungan dengan matematika. Khususnya contoh pada pelajaran hari ini tentang komposisi fungsi ya. Ternyata fungsi komposisi fungsi itu sangat berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara kita tidak sadari dalam kehidupan kita, hal-hal yang sederhana ternyata berhubungan dengan komposisi fungsi. Jadi hari ini kita sudah pelajari tentang bagaimana menemukan fungsi komposisi ya, khususnya dalam masalah kehidupan kita. Dan kita juga sebagian kecil kita sudah mengetahui cara menghitung komposisi secara sederhana. Jadi itu baru sederhana ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalam mempelajari tentang operasi pada komposisi fungsi. Jadi fungsi komposisi juga punya operasi. Jadi punya beberapa operasi seperti kayak fungsi yang kemarin kita sudah pelajari, ada beberapa operasi. Begitupun di fungsi komposisi. Di fungsi komposisi juga itu berlaku beberapa operasi atau beberapa sifat-sifat yang berlaku pada khusus pada komposisi fungsi. Kemudian saya ingatkan kembali lagi, setiap hari tidak ada henti-hentinya kita untuk terus belajar ya. Oke. Kemudian untuk materi selanjutnya ya, materi selanjutnya kita sekalian boleh mulai mencari materi tentang operasi pada komposisi fungsi atau fungsi komposisi ya. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah materi pertemuan minggu depan hari Rabu ya. Oke. Kita harap kalian pulang dari sini mengulangi materi yang sudah saya ajarkan tadi, kemudian diulang-ulang terus dan terus belajar setiap hari ya. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa kita harus terus belajar dan terus belajar. Jadi belajar itu sepanjang hari atau sepanjang hari, selama nafas masih berjalan kita harus terus belajar. Selama kita masih hidup kita harus terus belajar. Entah itu di sekolah atau di luar sekolah, intinya setiap kehidupan kita jadikanlah sebagai sekolah. Kita bertemu dengan siapapun, anggap mereka sebagai guru. Bukan hanya kalian yang terus belajar, kami atau saya, seluruh warga sekolah, guru harus terus belajar. Karena kita hidup itu butuh ilmu. Selain sekolah, kita dapat mendapatkan ilmu melalui pengalaman, melalui teman, melalui orang lain, melalui masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kita. Jadikanlah semua kehidupan kita ini sebagai pembelajaran. Oke, mungkin hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke. Ketua kelasnya silakan pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama.